Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewah dari kelas akuntansi 2C dengan NIM 2105081015. Pada video ini saya akan menjelaskan materi ke-9 dari costing dan absorption costing. Mata kuliah akuntansi biaya 1, dosen pengampu Ibu Rosmeda Tambun, SEMSI. Pertama kali saya akan menjelaskan definisi direct atau variable costing dan absorption atau full costing. Direct atau variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produk variabel saja atau yang berpengaruh langsung dengan volume produksi. Sedangkan absorption atau full costing merupakan metode yang membebankan seluruh biaya manufaktur baik variable cost maupun fixed cost ke dalam produk. Yang dimaksud dengan biaya manufaktur adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, perbedaan full costing dan variable costing. Ada beberapa perbedaan dari full costing dan variable costing, diantaranya terletak pada laporan keuangan atas laporan laba rugi. Jika menggunakan metode full costing, maka biaya overhead akan dilaporkan dalam laporan keuangan saat produk sudah terjual. Sedangkan untuk metode variable costing, biaya overhead akan tetap dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua terletak pada perhitungan harga pokok produksinya. Perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah metode full costing menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik tetap dan variabel. Sedangkan pada metode variable costing hanya menghitung biaya overhead variabel. Nah, ada persamaan full costing dan variable costing. Variable costing dan full costing merupakan dua metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk dengan tujuan melakukan penilaian persediaan dan penentuan harga pokok penjualan. Berikutnya kita akan membahas kelebihan full costing dan kelebihan variable costing. Kelebihan full costing ada beberapa. Yang pertama, dapat menunjukkan seluruh jumlah biaya overhead dengan sangat detail atau komprehensif karena memiliki dua jenis biaya, yaitu overhead tetap dan variabel. Yang kedua, memberikan penundaan biaya ke dalam beban biaya overhead apabila produk tersebut belum laku terjual di pasaran. Yang ketiga, jika beban biaya overhead untuk barang yang belum terjual, maka bisa dialihkan dengan cara mengurangi atau menambahkan harga. Berikutnya, kelebihan variable costing. Ada beberapa. Yang pertama, apabila ingin mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek, metode ini sangat cocok untuk digunakan. Yang kedua, metode ini juga bisa dipakai dalam pengendalian biaya. Karena variable costing bisa membagi biaya tetap yang terdiri dari dua golongan, yaitu discretionary accommodated fixed cost dan fixed cost. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau pertimbangan bagi order pesanan yang bersifat khusus. Laporan keuangan full costing. Perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang terdiri dari beberapa. Yang pertama, hasil penjualan. Yang kedua, harga pokok produksi atau penjualan. Yang ketiga, laba kotor. Yang keempat, laba bersih. Yang kelima, biaya pemasaran variabel. Yang keenam, biaya pemasaran tetap. Yang ketujuh, biaya administrasi dan umum variabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh laporan laba rugi dengan metode variable costing dan full costing. Saya ambil contoh dari PT Doico. Berikut ini adalah data-data milik PT Doico yang bergerak pada pembuatan kaleng. Ada beberapa biaya. Yang pertama, biaya bahan baku per unit 10, biaya tenaga kerja langsung per unit sebesar 20, biaya overhead variabel per unit 15, biaya administrasi variabel 5, biaya penjualan variabel 3, biaya penjualan tetap 1 juta, biaya administrasi tetap 500.000, biaya overhead tetap 250.000, jumlah produksi 9.000 kaleng, jumlah penjualan 8.000 kaleng, biaya overhead tetap yang dianggarkan 250.000, jumlah produksi yang dianggarkan pada kapasitas normal 10.000 kaleng, harga penjualan, harga jual 300.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian contoh soal laporan laba rugi PT Doico menggunakan metode full costing. Ada penjualan sebanyak 8.000 kaleng dengan harga 300, maka 8.000 dikali 300 hasilnya 2.400.000. Kemudian harga pokok penjualan variabel 8.000 sebanyak 8.000 kaleng dengan harga 70, maka 8.000 dikali 70 hasilnya 560.000. Kemudian biaya overhead tetap kurang dibebankan 10.000 dikurang 9.000 hasilnya 1.000, 1.000 dikali 25 hasilnya 25.000. Maka HPP sesungguhnya atau harga pokok penjualan sesungguhnya 560.000 ditambah 25.000 sama dengan 585.000. Untuk mendapatkan laba brutonya
kita kurangkan penjualan dengan total harga pokok penjualan sesungguhnya 2.400.000 dikurang 585.000 sama dengan 1.815.000. Nah, sekarang kita mencari biaya operasionalnya. Biaya administrasi sebanyak 540.000, biaya penjualannya 1.024.000. Kita totalkan 540.000 ditambah 1.024.000 hasilnya 1.564.000. Maka kita kurangkan dengan laba bruto 1.815.000 dikurang 1.564.000 hasilnya 251.000. Selanjutnya kita menghitung harga pokok penjualan. Persediaan awalnya di sini sebanyak 0. Biaya produksi yang terpakai antara lain biaya bahan baku material 9.000 dikali 10 hasilnya 90.000, biaya tenaga kerja langsung atau upah langsung 9.000 dikali 20 hasilnya 180.000, biaya overhead pabrik variabel 9.000 dikali 15 hasilnya 135.000, biaya overhead pabrik tetap 9.000 dikali 25 hasilnya 225.000. Maka total keseluruhan biaya produksi yang terpakai 630.000. Tersedia untuk dijualnya persediaan akhir sebanyak 1.000 kaleng dikali 70 hasilnya 70.000. Maka harga pokok penjualannya 630.000 dikurang 70.000 hasilnya 560.000. Selanjutnya kita menghitung beban administrasi variabel tetap. Yang terjual 8.000 kaleng dikali 5 hasilnya 40.000. Biaya administrasi variabel tetapnya 500.000. Maka kita tambahkan 40.000 ditambah 500.000 hasilnya 540.000. Kemudian beban penjualan tetapnya 8.000 dikali 3 hasilnya 24.000. Ketetapan beban penjualannya 1 juta, maka kita tambahkan 24.000 ditambah 1 juta hasilnya 1.024.000. Sekarang kita menggunakan metode yang kedua, yaitu variable costing untuk menghitung laporan laba rugi PT Doiku. Kita lihat di sini penjualan yaitu sebanyak 8.000 kaleng dengan harga 300, maka 8.000 dikali 300 hasilnya 2.400.000. Harga pokok penjualan variabel sebanyak 8.000 kaleng dikali 45 hasilnya 360.000. Kita kurangkan 2.400.000 dikurang 360.000 hasilnya 2.040.000. Atau manufacturing marginnya sebanyak 2.040.000. Kemudian beban administrasi variabel yang terpakai 8.000 kaleng dikali 5 hasilnya 40.000. Beban penjualan variabelnya 8.000 kaleng dikali 3 hasilnya 24.000. Maka kita totalkan 40.000 ditambah 24.000 hasilnya 64.000. Kita kurangkan 2.040.000 dikurang 64.000 hasilnya 1.976.000 merupakan margin kontribusinya. Kemudian kita menghitung biaya-biaya tetapnya. Pertama, biaya administrasi tetapnya 1 juta, biaya penjualan tetapnya 500.000, biaya overhead pabrik tetapnya 250.000. Total keseluruhannya 1.750.000. Kita kurangkan 1.976.000 dikurang 1.750.000 hasilnya 226.000 merupakan laba sebelum pajaknya. Nah, selanjutnya kita menghitung harga pokoknya. Di sini kita lihat persediaan awalnya sebanyak 0, biaya produksi yang terpakai antara lain biaya bahan baku atau material sebanyak 90.000, biaya tenaga kerja langsung atau upah langsung sebanyak 180.000, biaya overhead pabrik variabel sebanyak 135.000. Total keseluruhan biaya produksi yang terpakai 405.000. Maka tersedia untuk dijualnya persediaan akhirnya 1.000 kaleng. Kita kalikan dengan 45, 1.000 dikali 45 hasilnya 45.000. Kita kurangkan 405.000 dikurang 45.000 hasilnya 360.000. 360.000 inilah yang merupakan harga pokok penjualannya. Sekian penjelasan saya mengenai materi ke-9 variable costing dan full costing. Apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati, saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.